Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan channel pembelajaran kita, channel pembelajaran IPA. Sik asik, IPA asik, belajar pasti menyenangkan. Apa kabar kalian? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring IPA kali ini dan mengupdate terus informasi konsep-konsep terbarunya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Masih dalam masa pandemi COVID-19, Ibu ingin mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, mencegah kerumunan, mengurangi aktivitas. Dan 1M lagi dari Ibu. Cukup 3 orang saja. Apabila kalian ingin melakukan belajar kelompok, tentu saja dengan melaksanakan protokoler kesehatan yang ketat. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita awali kegiatan pembelajaran daring kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga selama proses pembelajaran daring kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran daring kita sesuai peminatan maksud Ibu sesuai peminatan pada kegiatan asesmen. Ibu mengawali dengan KD sistem reproduksi pada manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama KD 3.1, memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi di sini kita akan belajar untuk memahami sistem reproduksi pada manusia yang terdiri atas alat reproduksi beserta kelenjar reproduksi dan fungsi-fungsinya. Juga di sini kita akan memahami adanya gangguan pada sistem reproduksi dan mencoba untuk menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan sistem reproduksi kita semua sehat ya. Amin. Kemudian KD 4.1 yang merupakan KD keterampilan menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi di sini Ibu mengharapkan kalian mampu melakukan penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi dan terampil menyajikannya. Selanjutnya, ya, sebelum kita melanjutkan,
Terlebih dahulu, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan lahir ke dunia ini dan melihat beragam ciptaannya yang sangat indah. Perlu kalian ketahui, manusia pada awal kejadiannya hanya terdiri dari satu sel. Bisa kalian bayangkan, kita ini pada kejadian awalnya hanya terdiri dari satu sel, yang kemudian yang disebut zigot ya, yang kemudian selanjutnya sel zigot itu terus menerus mengalami pembelahan, sehingga pada akhirnya ketika manusia dewasa jumlah selnya bisa mencapai 200 triliun. Wow, amazing ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, yang menjadi masalah pada pembelajaran daring kali ini yaitu ibu mengangkat untuk kita cari pemecahan masalahnya, yaitu nomor 1, mengapa sel mengalami pembelahan dan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, adakah hubungan antara pembelahan sel dengan sistem reproduksi? Wah, menarik ya. Ayo kita lihat apa saja tujuannya. Yang pertama, melalui pembelajaran daring, kalian bisa mengidentifikasi tahapan pembelahan sel. Kemudian yang kedua, membedakan pembelahan sel secara mitosis dengan meiosis. Yang ketiga, menganalisis ciri khas setiap fase pembelahan. Yang keempat, membedakan sifat sel anakan hasil pembelahan meiosis dengan mitosis. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi struktur organ reproduksi pria. Kemudian yang keenam, menjelaskan fungsi organ reproduksi pria. Kemudian yang tujuh, menganalisis hubungan antara organ reproduksi pria dengan peristiwa pembelahan sel. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada reproduksi pria. Selanjutnya, penilaian apa yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Yaitu akan dilakukan 3 penilaian. Yang pertama, sikap, fokus pada pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian untuk pengetahuan, ada penugasan yang diberikan di setiap kegiatan belajar dan ada tes tertulis yang diberikan di setiap akhir KD. Kemudian ada juga penilaian keterampilan, difokuskan pada bagaimana kreatif kalian dalam menyajikan hasil penelusuran informasi atau produk terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi pria. Tahapan kegiatan selanjutnya. Let's see what you can do. Kita lihat apa yang akan kita kerjakan. Yang pertama, ini kita akan membahas mengenai fase-fase pembelahan mitosis. Nah, ini fase-fasenya ada fase profase, ada fase metafase, anafase, dan fase telofase. Kalian lihat bagaimana ciri khasnya atau karakternya pada fase profase.
Tapi sebelumnya Ibu informasikan ya, sebelum fase propase ini ada satu fase yaitu namanya interfase ya, di mana keadaan kromosomnya ini seperti benang-benang kusut ya, seperti benang-benang kusut. Kemudian pada fase propase, si kromosom yang seperti benang-benang kusut itu akan mulai menebal, kemudian memendek dan membentuk duplikatnya atau mengganda. Nah, ya. Selanjutnya, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil ini, membran inti. Nah, ini kromosom dengan duplikatnya atau kromosom homolog, masing-masingnya disebutnya kromatid. Nah, selanjutnya adalah fase metafase. Kromosom yang homolog ini berjejer di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Itu ciri khas dari fase metafase. Kemudian pada fase anafase, masing-masing kromosom homolog memisahkan diri atau kromatid ya, akhirnya ini bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya telopase ya, di sini telopase membran intinya mulai muncul kembali, timbul kembali membran intinya setelah tadi di fase propase ini hilang ya. Membran inti mulai rusak atau menghilang, kemudian di fase anafase membran intinya mulai ada kembali, muncul kembali dan terbentuklah dua sel anakan yang bersifat diploid. Nih, yang bersifat diploid. Untuk lebih memahaminya, coba kita sekarang lihat ke fase pembelahan meiosis ya. Nih, fase pembelahan meiosis. Di sini kalian lihat ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ini artinya bahwa pembelahan meiosis ini dilakukan 2 tahap, 2 kali pembelahan ya. Mari kita lihat di sini profase 1 sama ya karakternya dengan profase pada metafase pada pembelahan mitosis. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kromosom menebal atau memadat dan membentuk duplikatnya atau homolog atau berpasangan sama nih ya. Kemudian pada metafase 1 di sini nanti kromosom menempati posisinya di bidang pembelahan berjejer ya. Kemudian anafase 1 masing-masing kromosom yang homolog melepaskan diri nih kromatidnya menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian di sini pada telofase 1 membran intinya terbentuk kembali dan terjadi pembelahan sel menyebabkan terbentuknya 2 anakan sel yang bersifat haploid. Nah, tadi kalau pada pembelahan mitosis anakan selnya bersifat diploid, artinya jumlah kromosomnya sama dengan kromosom induk ya. Sedangkan pada pembelahan meiosis jumlah kromosom anakan selnya itu bersifat haploid. Artinya jumlah kromosomnya separuh dari induknya. Nah, setelah telofase 1 ini, setelah terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid ini, ini tidak berhenti pada meiosis. Jadi masing-masing sel anakan ini akan membelah lagi, akan memasuki fase profase 2 masing-masing.
profase 2 lagi, kemudian metafase 2, kemudian anafase 2, dan akhirnya masing-masing sel anakan itu membelah menjadi 2, ya, dengan sifat atau jumlah kromosomnya yang juga sama separuh dari jumlah kromosom induknya. Nah, itu adalah penjelasan dari pembelahan sel baik secara mitosis dan meiosis. Kemudian Ibu tambahkan, kalau pembelahan mitosis ini terjadi di semua sel-sel tubuh kita, ya. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi di sel kelamin. Jadi nanti kalian Ibu minta juga untuk menganalisa, ya, menganalisis nanti di Google Form ada soal dari Ibu. Kalian untuk menganalisis mengapa pembentukan sel kelamin itu dengan pembelahan secara meiosis. Jadi cukup jelas, ya. Mungkin di sini Ibu akan sedikit meresum. Jadi kalau pembelahan mitosis itu pembelahannya hanya terdiri dari satu kali pembelahan saja dengan menghasilkan 2 anak inti yang bersifat diploid. Artinya jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi kalau jumlah kromosom induknya 2N diploid, ya, maka jumlah anakannya juga 2N. Nah, berbeda dengan pada pembelahan sel secara meiosis. Di sini dilakukan 2 kali berturut-turut, ya. 2 kali berturut-turut, anakan selnya 4 dengan jumlah kromosom haploid atau separuh dari kromosom induk. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri atas 2 bagian, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Pada penis terdapat uretra, yaitu saluran pengeluaran urin dan saluran pengeluaran sperma. Tetapi kalian tidak usah khawatir, tidak akan terjadi pengeluaran sperma sekaligus atau bersamaan dengan pengeluaran urin, karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa. Ketika terjadi pengeluaran sperma melalui uretra pada penis, maka saluran yang berasal dari kantung kemih atau vesika urinaria menuju uretra tertutup, ya. Selanjutnya, organ luar yang kedua adalah skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum adalah sebuah kantung yang berisi atau di dalamnya terdapat testis, atau yang kalian kenal sebagai buah zakar. Apa fungsinya? Fungsi skrotum menjaga suhu testis agar tetap sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya, mari kita lihat organ reproduksi bagian dalam. Kita awali dengan testis. Testis berjumlah 2 buah, berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Pada anak laki-laki di usia 13-an, ya, sekitaran 13-an atau 14-an, di dalam testis akan terjadi perubahan fungsi seksual yang ditandai oleh kesiapan testis memproduksi sperma dan juga ditandai oleh peristiwa mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah suatu peristiwa pengeluaran cairan mani atau cairan yang mengandung sperma ketika tidur tanpa disengaja. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi dikarenakan
seseorang bermimpi tentang seks atau sesuatu yang meningkatkan hasratnya, sehingga terjadilah ejakulasi atau pengeluaran sperma melalui uretra yang terdapat pada penis. Bersamaan dengan itu, terjadi pula perubahan secara fisik dan psikis yang dipengaruhi atau yang disebabkan oleh hormon testosteron. Seperti contoh, tumbuhnya kumis, tumbuhnya bulu di tempat-tempat tertentu, tumbuhnya jakun, dada menjadi bidang, dan suara membesar. Ya, selain itu juga semakin aktifnya kelenjar minyak ya dan kelenjar keringat yang menyebabkan timbulnya jerawat dan bau badan. Baik, jika kalian sudah mengalami dua kondisi tersebut, yaitu mengalami mimpi basah atau adanya ciri-ciri kelamin sekunder pada fisik kalian, itu berarti kalian sudah masuk ke dalam periode atau masa pubertas, di mana pada masa itu sistem organ reproduksi kalian sudah berfungsi. Oleh karena itu ibu titip ya, hati-hati dalam menjaga pergaulan. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam tindak asusila. Bergaulah dengan orang-orang yang sekitarnya memberi pengaruh baik pada kalian. Dan janganlah kalian bergaul dengan orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia semata, yang ternyata yang sebetulnya hanyalah menjerumuskan kalian. Jika terjadi seperti itu, apa yang sudah kalian capai atau apa yang sudah kalian lakukan ya, proses pendidikan ya, sudah kalian berpayah-payah melakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita, akan hancur berantakan. Citra buruk diri, citra buruk keluarga, sekolah dan masyarakat menjadi tanggungan. Untuk itu, jagalah diri kalian mulai saat ini ya, dan tetaplah menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, masyarakat, bangsa dan negara. Tetaplah menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang membanggakan kedua bapak ibu kalian. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya organ dalam selanjutnya adalah saluran sperma. Dimulai dari epididymis ini, kemudian vas deferens, dan terakhir uretra. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis akan ditampung sementara di epididymis. Di sini sperma mengalami peristiwa pematangan yang sempurna. Jadi di sini sperma disimpan sampai mengalami pematangan yang sempurna. Kemudian nanti disalurkan ke vas deferens, ini vas deferens ya. Kemudian nanti akan ada di sini percampuran ya. Oh ini adalah kelenjar ya. Selain dari organ reproduksi dalam itu, selain dari testis dan saluran sperma, juga dilengkapi sistem reproduksi itu dilengkapi dengan kelenjar reproduksi. Nah, yang termasuk dalam kelenjar reproduksi adalah ini, vesika seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Nah, nanti cairan sperma yang berasal dari vas deferens nanti akan bersatu atau bercampur dengan zat-zat yang dihasilkan oleh vesika seminalis. Di antaranya ada fruktosa ya, kemudian ada prostaglandin dan ada juga protein pembekuan.
Nah, nanti kalian cari ya fungsinya untuk apa zat-zat yang dihasilkan oleh vesika urinaria tersebut. Kemudian nanti juga sperma akan bercampur dengan zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar prostat ini yang berada di bawah vesika urinaria. Selanjutnya, zat-zat apakah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat? Kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan yang sedikit bersifat asam. Juga mengandung zat-zat lain seperti asam sitrat untuk menghasilkan energi atau ATP. Kemudian mengandung beberapa enzim juga seperti pepsinogen, lisosim, dan amilase. Selanjutnya juga mengandung seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri yang turut masuk ke dalam sistem reproduksi. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan zat yang bersifat basa, berfungsi untuk menetralkan sisa urin yang terdapat pada uretra dan melapisi dinding uretra untuk meminimalisir sperma yang rusak pada saat ejakulasi. Baik, selanjutnya adalah saluran sperma yang paling terluar adalah uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Selain itu juga berfungsi untuk mengeluarkan urin. Dan yang terakhir adalah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Ya, kalian bisa lihat pada tayangan pada gambar, yaitu diawali dengan sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Di sini sifatnya 2N. Kemudian spermatogonium yang bersifat 2N ini akan melakukan pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Ya, karena pembelahannya secara mitosis, maka hasil pembelahannya juga bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, spermatosit primer melakukan pembelahan secara meiosis ke-1, menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Karena pembelahannya secara meiosis, maka sifat sel anakannya adalah haploid. Jadi kalau ini 2N, ya, ketika pembelahannya secara meiosis, maka di sini menjadi sifatnya menjadi N atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Ya, masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 spermatid yang juga bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid ini akan mengalami diferensiasi, yaitu perubahan bentuk dan fungsi menjadi spermatozoa. Ya, bentuk spermatozoa itu terdiri dari kepala yang bentuknya runcing dan memiliki ekor. Nanti Ibu juga akan menanyakan dalam Google Classroom kenapa sperma kepalanya runcing dan apa fungsi ekor. Ya, alhamdulillah setelah selesai pembahasan, mudah-mudahan bisa membantu kalian mempermudah memahami pembelahan sel dan sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya dipersilakan kalian untuk bekerja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan pada Google Classroom. Dan jangan lupa mengirimkannya. Untuk video kali ini Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Sampai bertemu di video selanjutnya pada tema sistem reproduksi wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.